Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper ya. Sebelum saya mulai video review hari ini ya, saya ingin mengucapkan ucapan salut ya. Saya selalu senang sekali dengan kata salut kepada kapten dari timnas Denmark, Simon Kjær, tim medis di Euro 2020, semua rekan setimnya hingga penonton ya, yang menurut saya sigap sekali berhasil menyelamatkan nyawa seorang Christian Eriksen ya. Jadi itu nggak kebayang seberapa shockingnya ya buat semua pemain, semua insan olahraga penggemar sepak bola ya, yang jika sampai akhirnya Christian Eriksen itu meninggal di lapangannya. Itu saya ngebayangin aja berat sekali untuk ngomongin ini. Jadi salut kepada semua yang terlibat di dalamnya ya. Dan di sini ya mungkin untuk sobat kiper sekedar informasi aja gitu ya. Di situ Christian Eriksen dia mengalami cardiac arrest ya. Cara lain lihatnya itu adalah gagal jantung di situ ya, sehingga jantungnya berhenti berdetak ya. Jadi sepak bola ini itu adalah olahraga yang sangat membebani jantung dan paru-paru ya. Alasannya simple, kamu mesti melakukan sprinting dan kamu juga mesti cukup durable ya, memiliki ketahanan fisik yang cukup kuat untuk bermain di tempo tinggi 90 menit. Kamu bayangin di level pro seperti itu, dimana untuk udah menit akhir aja kamu masih diharapkan melakukan sprinting ya, kira-kira seperti itu. Dan musim ini itu adalah musim yang sangat berat, jumlah game itu sangat banyak ya, dan cedera itu pemain cedera silih berganti, dan mungkin ada kelainan genetik, saya juga kurang tahu ya, yang mengakibatkan si Christian Eriksen kolaps di lapangan ya. Dan di situ salut kepada kaptennya Simon Kjær ya, semoga saya sebutin namanya benar, yang melakukan pertolongan pertama dengan sangat baik sehingga nyawa dari Christian Eriksen bisa terselamatkan ya. Dia melakukan CPR dan dia juga melakukan tindakan supaya lidah tidak tertelan, karena kalau lidah sampai tertelan itu bisa membuat saluran pernafasan menjadi terhalangi oleh lidah dan orang bisa meninggal ya, nggak dapat oksigen, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu dulu yang pertama ya. Salut kepada semua pihak yang terkait dan mari kita berdoa untuk semoga Christian Eriksen bisa sehat kembali, meskipun tentu saja tidak ada yang tahu apakah dia bisa kembali bermain sepak bola atau tidak ya, karena ada beberapa dokter spesialis yang mengatakan itu hal yang sulit dan bisa jadi beresiko ya. Meskipun ada kasus kayak si Daley Blind yang dari timnas Belanda yang dulu pernah main di MU, itu sempat mengalami serangan jantung tapi dokter masih mengizinkannya untuk bermain ya. Jadi mari kita berdoa, mari kita berharap semoga tidak terjadi hal yang terburuk untuk Christian Eriksen ya. Oke, itu dulu yang pertama, langsung saja kita mulai, yaitu review dari Beetle Sport Fly One Hybrid ya, masih sama tapi colorway black rainbow dengan quartz latex yang ada di sini ya. Jadi tentu saja karena sebelumnya saya sudah ada Beetle Sport Fly One, saya akan menggunakan Beetle Sport Fly One ini sebagai bahan perbandingan untuk membantu saya mereview glove ini ya, karena ini sudah saya pakai main. Jadinya kamu akan mendapatkan pengalaman lebih dan mendapatkan informasi lebih banyak dengan membandingkannya dengan Beetle Sport Fly One Hybrid yang sebelumnya ya. Jadi langsung aja kita mulai. Saya akan mulai dari Beetle Sport Fly One yang lama ya. Jadi Beetle Sport Fly One yang lama ini, kalau sobat kiper ada menanyakan saya dan mengikuti channel ini ya, dan juga Instagram saya, itu bakal menyadarin bahwa saya sangat merekomendasikan glove ini karena menurut saya ini adalah glove terawet di mid grade ya. Kenapa? Ya, saya udah menggunakan glove ini latihan sekitar 5 atau 6 kali ya, dan gores yang terparah itu cuma ada goresan tipis di sini, dan itu tentu saja ya bisa jadi nasib sial karena kerikil ya. Selebihnya tidak ada abrasi berarti ya. Tentu saja pori-pori jadi sedikit lebih lebar ya, dan ada abrasi ringan seperti misalnya ya tadi, pori-pori menjadi sedikit lebih lebar dan ada yang teksturnya sedikit berubah, tapi belum ada tanda-tanda abrasi yang lebih besar di kedua glove ini ya. Kita bisa lihat ya, langsung aja saya tunjukkan ya di sini. Semoga semoga resolusinya cukup bagus ya. Jadi glove ini menurut saya adalah glove dengan ketahanan latex yang paling bagus di level mid grade. Dan ini bukan kebetulan semata, karena saya juga sudah melakukan playtest ini ya, Beetle Sport Inizio Pro 2 yang akan muncul di hari Jumat ini, dan kesimpulan saya pun sama ya. Glove-glove ini dari Beetle Sport itu memiliki keawetan yang sangat tinggi, sangat baik sekali.
Kalau saya mau menganalisis kenapa hal ini bisa terjadi, itu karena mereka tidak pelit lateks, bahasa kerennya ya. Desainnya di sini itu memiliki luas atau panjang dari lebar lateks yang sangat besar sekali, sehingga beban dari tekanan yang diberikan bola itu terdistribusi ke bidang yang lebih besar. Jadinya tekanan yang diterima oleh lateks itu menjadi lebih kecil, seperti kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, meskipun dia menggunakan negatif cut di dua jari tengah di dalam sini, dia memiliki tension yang lebih rendah. Lagi-lagi karena tidak pelit lateks dan sedikit menggelembung ke depan. Ya, jadi itu teknik desainnya, kira-kira seperti itu. Makanya saya selalu menyebutkan bahwa Beetle Sport Fly One ini itu ada glove yang agak bulky, dalam artian tidak ketat sama sekali ya. Tapi bukan berarti kamu harus upsize ya, karena bulky-nya itu artinya tempat di jari itu sedikit lebih lebar, itu saja. Tidak ada rasa ketat di dalamnya gitu. Tapi itu mengakibatkan durability yang sangat bagus sekali ya. Dan tentu saja performance grip juga karena luas lateks yang besar, luasan sentuh lateks yang gede, grip juga menjadi terangkat ya. Jadi dalam artian saya tahu ini new basic, sebenarnya lateks yang sangat umum dipakai, tapi juga performance-nya jadi baik karena hal tersebut. Oke, jadi itu adalah kesimpulan saya mengenai glove Beetle Sport Fly One ini. Nah, ketika saya membayangkan ya dengan si rainbow ini, black rainbow julukannya ya. Jadi namanya black rainbow itu karena black itu hitam ya, jelas karena colorway-nya hitam. Dan kalau misalnya kamu lihat yang seri yang latex biasa, yang new basic, yang latexnya hitam, itu memang dia hitam sempurna, keren banget. Tapi itu tidak akan saya review. Karena apa? Karena latexnya itu masih menggunakan latex yang sama, new basic ya. Jadi secara performance tidak ada beda, hanya beda warna dengan Beetle Sport Fly One yang sebelumnya. Makanya saya tidak review itu, dan saya langsung review yang quartz latex ini saja ya. Jadi yang pertama, perbedaannya tentu saja itu ada di warna ya. Warnanya yang kemarin hitam semua, sedangkan yang black rainbow ini kita bisa lihat ada warna lebih warna-warni ya, ada warna biru dan ada warna merah dengan pattern seperti ini. Dan kita juga bisa lihat di sini ada tulisan Fly One ya, satu di ujung kelingking sini, Fly, dan One di bagian sini. Ini sebenarnya di bagian ini juga ada Fly One ya, tapi dengan color scheme yang berbeda warnanya ya. Jadi emang desainnya ini agak-agak abstrak, tapi dengan colorway dan detail yang menurut saya bagus ya. Dan jujur aja kalau dari segi warna saya lebih suka yang ini, karena saya memang suka warna hitam. Tapi bukan berarti ini nggak bagus ya, menurut saya ini unik sekali ya. Tapi memang kalau sudah suka hitam, once you are a metalhead, lu bakal suka warna hitam terus gitu kira-kira ya. Lalu dari segi yang lain itu sebenarnya body dan strap ya, cuma beda warna. Di sini strapnya pakai hijau, nggak tahu saya nama hijau ini apa. Dan kalau di sini dia warnanya merah ya, sesuai dengan warna di tasnya juga seperti demikian. Dari segi strap tidak ada yang berubah, dia masih pakai double strap seperti ini ya, elastic strap yang menurut saya sangat nyaman dan sangat mumpuni untuk menjalankan fungsinya ya. Feel-nya di jari ini sama, jadi saya tidak ada merasakan perbedaan antara feel di jari kalau saya menggunakan glove ini ya. Jadi sebenarnya kalau kamu mau pakai glove kiri itu black rainbow, yang kanan yang sebelumnya itu di jari sebenarnya nggak kerasa feel-nya, nggak ada kerasa bedanya ya. Jadi practically dia sama di dalamnya. Dari segi cut dia juga sama ya, dua jari ini hybrid cut ya, dua jari terluar itu roll cut, bagus untuk meredam bola, permukaan lateks besar, dan dua jari tengah itu menggunakan negative cut ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang berbeda. Perbedaannya itu cuma di quartz grip di sini ya, menggunakan quartz latex. Jadi ini pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada saya ya, quartz latex itu apa bang? Nah, jadi saya bakal terang-terangan aja ngomong, quartz latex ini itu adalah latex yang saya belum pernah coba sebelumnya. Jadi ini adalah glove pertama saya dengan quartz latex ya, dan tentu saja sebentar lagi bakal ada PGS Pro Jaguar ya, itu juga akan menggunakan quartz latex ya. Jadi buat saya ini benda yang sangat menarik, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. Jadi quartz latex ini kalau saya baca dari sejarahnya ya, dan juga saya cocokkan dengan sejarah glove itu, quartz latex ini tuh muncul setelah era kontak latex sebenarnya ya. Jadi ketika saat itu di dunia material itu ada yang cukup populer, itu istilahnya adalah komposit ya. Komposit itu adalah gabungan dari dua jenis material yang dipadukan secara makro, kira-kira seperti itu ya. Contoh komposit yang paling sering kita jumpain, nah itu adalah fiberglass ya. Fiberglass untuk atap seperti itu ya. Jadi di dalamnya itu ada serat fiber dan ditutupin oleh plastik ya, dan itu menghasilkan material yang cukup kuat untuk jadi atap
berat tapi cukup ringan dan harganya juga relatif terjangkau ya, dan yang terpenting adalah bisa warna-warni, jadinya cakep, kira-kira seperti itu. Nah, di Glove ini quartz latex itu datang juga dengan konsep yang sama. Jadi kamu bayangin ada material latex ya. Material latex itu ketika dia berusaha di molding atau dicetak seperti itu, dia dicampurkan dengan partikel-partikel atau senyawa lain yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan, kelengketan, dan juga daya tahan si material ini. Dalam kasus ini ya tentu saja si quartz latex ya. Nah, material yang digunakan itu yang saya tahu paling umum itu adalah silika. Ya, kenapa silika? Karena silika itu memiliki sifat adhesif. Jadi silikanya itu tentu saja sudah ditreatment sehingga dia memiliki senyawa adhesif yang menempel di bagian luar. Ya, adhesif itu lem, gampangnya ya. Bahasa gampangnya adhesif itu lem yang jadinya ketika kamu gunakan latex itu akan harapannya sama seperti di TKB Forstay, harapannya itu adalah ketika basah, latex gripnya akan menurun, tapi silika akan tetap memiliki grip yang terjaga karena dia adhesifnya itu tidak larut dalam air. Jadinya harapannya adalah ketika dalam kondisi hujan pun grip itu bakal tetap terjaga. Dan karena silikanya juga punya properti adhesif, bisa jadi gripnya di kondisi kering pun meningkat. Ya, seperti itu kira-kira idenya. Namun dalam pelaksanaannya dari sejarahnya ini saya cukup tahu ya. Quartz latex ini ada beberapa masalah. Ya di masa lalu silikanya ini gampang kekopek sendiri, gampang kecabut sendiri, dan itu emang selalu yang jadi problem di komposit, di mana si material latex dan si material addition ya, silika dalam kasus ini itu tidak mau menyatu ya. Tapi dari yang saya coba ini, jadi saya tadi udah coba sedikit digaruk-garuk dengan menggunakan kuku saya. Ya, jangan ditiru di rumah karena itu bakal bisa ngebuat rusak ya. Saya tadi udah coba di bagian sini. Hasilnya adalah tidak ada tanda-tanda bahwa silikanya itu bakal tercongkel atau terkopek seperti demikian. Jadi saya percaya masalah itu sudah teratasi ya, karena kalau di masa lalu ketika ada beberapa brand glove top, Ullsport, Reusch ya mengeluarkan glove bersilika pertama mereka, quartz latex pertama mereka, itu ada keluhan dibilang silikanya gampang terkopek seperti itu ya. Namun di yang glove ini saya rasa problem itu sudah tidak jadi masalah karena quartz latex pun sudah bertumbuh kira-kira berapa nih dari semenjak pertama kali muncul, mungkin udah hampir 10 tahun kira-kira seperti itu ya. Jadinya udah tidak menjadi problem lagi dan saya expect ini akan perform sangat bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya saya lihat tadi dari situs, saya lupa tuh, dari situs glove One Glove kok nggak salah ya, itu dari brand Eropa. Si One Glove itu menyatakan bahwa sebenarnya dia ini quartz latex itu positioningnya ada di atas Giga Grip tapi di bawah kontak latex ya. Dan kalau kita lihat dari segi pricing itu masuk akal. Kenapa? Karena kalau misalnya Giga Grip harganya kan biasa di 370.000 sampai 400-an ribu. Awalnya 420.000, 450.000 kira-kira seperti itu. Sedangkan Glove ini juga dengan harga 400-an ribu, 450-an ribu kalau saya nggak salah ya. Jadi memang dari segi pricing itu cocok, yaitu dia berada di antara Giga Grip dengan kontak latex ya. Jadi kalau kamu menanyakan, "Bang, saya nggak yakin sama Giga Grip, Bang, karena kata Abang Giga Grip itu durability-nya kurang baik meskipun bagus di cuaca. Tapi saya nggak punya duit yang cukup untuk beli kontak latex. Nah, saran abang apa gitu? Nah, sekarang sudah ada jawabannya. Quartz latex ya di situ di Beetlesport Fly One ini. Apalagi si Beetlesport ini punya reputasi bahwa glove-nya itu biasanya awet ya. Saya sendiri belum ngecoba ini belum saya pre-wash, ini juga belum saya coba main. Saya akan coba main saya rasa di hari latihan Rabu atau Kamis ini ya. Nanti jadi ditunggu saja. Saya akan usahakan supaya video playtest ini akan launch dalam 2 minggu ke depan ya. Jadi Selasa mungkin di Sabtu 2 minggu lagi ya. Jadi ditunggu saja ya. Tapi saya cukup yakin durability-nya ini cukup baik karena saya percaya dengan reputasi Beetlesport, itu satu. Dan yang kedua dari yang saya baca, durability-nya juga katanya durability quartz latex modern itu sudah di atas rata-rata ya. Jadi lengket sekali ya. Kalau saya nggak bawa bola. Jadi saya udah coba ini softness-nya ya, keempukannya ini dan rasa gripnya ini sebenarnya memang sebanding dengan mana dia? Ini dia BGS Pro Storm ya. Jadi saya merasakan ini sebenarnya kayak Giga Grip cuma dicampur dengan silika ya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya cuma tinggal apakah silikanya sebegitu efektif dalam memberikan grip atau tidak. Dan kok saya baca dari berbagai sumber yang lain itu juga disebutkan bahwa
quartz latex biasanya bagus untuk hujan ya, nggak heran karena dia menggunakan Giga Grip dengan tambahan silika yang harusnya tidak terganggu oleh hujan seperti latex seperti itu ya. Jadi ini bakal jadi opsi yang sangat bagus apalagi kalau dia bisa tahan 2 cuaca, terus dia juga bisa punya keawetan yang sangat bagus dan grip yang lebih bagus dari Giga Grip ya. Jadi saya sangat berharap banyak ke glove ini ya. Kira-kira seperti itu dari segi fitur dan dari segi latex ya. Selebihnya, saya rasa sama-sama saja ya, nggak ada masalah. Dia ada pull tab di sini juga, ya pull tabnya ini sangat nyaman sekali. Dan untuk yang bertanya, Bang, apakah saya perlu upsize atau downsize di glove ini? Saya rasa tidak. Kamu belinya true size saja. Ya, jadi kalau untuk yang telapak tangannya tergolong lebar, itu tenang saja karena di sini wrist insertnya si Beetlesport ya dari pengalaman saya itu adalah salah satu yang paling lega. Jadi kamu masukin ke dalam itu rasanya lega sekali. Nah, terus kamu nanti bilang, Bang, biasa tangan saya kecil gimana? Oh, tenang saja. Ini kan dia double strap elastis ya. Jadi kamu tinggal nge-adjust double strapnya sesuai dengan kebutuhan kamu aja seperti itu. Jadi dari segi sizing silakan gunakan dengan size yang normal saja ya. Dia di bagian jarinya ini lihat ya, segi sisi itu cukup banyak ruang kosong gitu ya. Jadi bukan yang termasuk ketat. Tapi saya rasa tidak ada masalah. Saya masih sangat nyaman sekali dan ketika nanti PGS Pro Eagle H2 saya pensiun bentar lagi sebagai sarung tangan latihan, ini yang akan menjadi sarung tangan latihan utama saya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ya saya rasa itu saja video saya mengenai Beetlesport Fly One Hybrid ya, seri colorway Black Rainbow dan quartz latex ya. Saya nggak sabaran untuk menggunakan ini di playtest dan juga untuk tanding ya, jujur saja menurut saya ini glove sangat bagus. Harganya kemarin dengan ongkir saya dapat 500 ya, sekitar 450.000 kok saya nggak salah. Menurut saya ini sangat layak untuk kamu ya yang pengen punya glove tanding, bisa dipakai di segala cuaca, tapi budget kamu di bawah 500.000 ya. Karena kalau kamu sekarang punya 500-an ribu dan kamu mau beli glove kontak latex, problem dari kontak latex adalah kalau lapangan kamu berdebu banget, kalau cuaca hujan itu performance kontak latex itu bakal jatuh cukup lumayan jauh ya. Sedangkan kalau benar dia ini base-nya Giga Grip, dan saya yakin benar ya, tenang aja. Dia base Giga Grip dengan silika, saya yakin ini pasti lebih bagus untuk 2 cuaca ya, seperti demikian. Jadi ini bisa menjadi alternatif yang sangat bagus untuk kamu yang pengen punya glove top grade tapi budgetnya pengennya jangan sampai top grade bang, sedikit di atas mid grade aja. Nah, Beetlesport Fly One, Black Rainbow, quartz latex bisa menjadi pilihan yang sangat bagus. Itu saja review saya hari ini ya. Salam olahraga, sampai jumpa sobat Giver semua.